Everybody sing that shit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, yaitu dalam seri kuliah teknik tenaga listrik untuk materi 3. Seri kuliah teknik tenaga listrik materi 3, yaitu tentang hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff yaitu untuk menganalisis suatu rangkaian resistor yang kompleks atau suatu rangkaian di mana terdapat lebih dari satu sumber tegangan. Biasanya digunakan adalah metode Kirchhoff dan metode loop aliran arus. Hukum Kirchhoff pertama yaitu tentang arus pada pertambangan. Dikatakan pada titik atau simpul pertambangan suatu rangkaian, jumlah arusnya harus sama dengan 0. Nah, kita lihat seperti gambar berikut. Di sini adalah simpul, titik simpul, di mana panah itu adalah arah arus. Karena jumlahnya harus sama dengan 0, maka arus yang menuju titik simpul diberi tanda positif dan arus yang keluar simpul diberi tanda negatif. Sehingga kalau kita lihat dari gambar, kita bisa turunkan persamaan bahwa I1 berarti arusnya masuk, ditambah min I2 keluar, berarti ditambah min I3 keluar, ditambah plus I4 berarti masuk, ditambah min I5 berarti I5 keluar, sama dengan 0. Atau bisa dituliskan bahwa kalau begitu I1 plus I4 min I2 min I3 min I5 sama dengan 0, atau I1 plus I4 sama dengan I2 ditambah I3 ditambah I5. Dengan untuk hukum Kirchhoff 2 yaitu tentang beda tegangan. Dikatakan jumlah beda tegangan pada sebuah rangkaian loop tertutup sama dengan 0. Beda tegangan dihasilkan dari E yaitu sumber tegangan dan I kali R. Maka dikatakan bahwa sigma I kali R ditambah sigma V itu harus sama dengan 0. Nah, untuk memenuhi hukum tersebut, maka aturan yang harus dipenuhi adalah 1. Setiap sumber tegangan pada rangkaian loop tertutup harus diberi tanda dan arah sebagai berikut. Nah, jika ini adalah sumber tegangan positif dan negatif dan positif, ya, maka panahnya arahnya tegangan adalah dari negatif menuju positif. Seperti ini. Jadi dari kutub negatif ke kutub positif. 2. Setiap jalur pada rangkaian loop harus diberi arah arusnya, di mana dengan arah arus yaitu dengan arah yang sembarang, ya. Tapi harus memenuhi hukum yang pertama tadi, ya. Setiap pertambangan harus sama dengan 0, berarti artinya harus ada yang masuk dan harus ada yang keluar. Setiap rangkaian loop tertutup harus diberi arah loop, ya, dengan arah sembarang. Tapi jika rangkaiannya hanya terdiri dari satu loop tertutup, maka arah loopnya tidak diperlukan, artinya arah loop sama dengan arah arus. Akibat dari ketiga aturan arah, yaitu arah sumber tegangan, arah arus, dan arah loop, dengan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Nah, ini adalah sebagai sumber tegangan. Di sini adalah arah sumber tegangan dari kutub negatif ke kutub positif, dan arah loop kanan, berarti artinya arah sumber tegangan dan arah loopnya sama, maka diberi tanda plus, berarti plus V.
Sedangkan kalau ini arah power supply atau tegangannya adalah beda tegangan adalah ke kanan dan arah loopnya ke kiri, artinya berlawanan arah, maka diberi tanda min P. Sedangkan untuk I kali R, di sini ada arus yang lewat R, berarti ada arus arahnya adalah ke kanan dan dimana arah loopnya juga ke kanan, jadi searah, maka di situ diberi tanda min I kali R. Ya, kalau arus searah berarti dengan loop, maka harus diberi tanda min I kali R. Sedangkan di sini arah arusnya ke kiri dan arah loopnya ke kanan, artinya berlawanan arah, maka di situ plus I kali R. Oke. Dari persamaan matematik yang diperoleh dari hukum 1 dan hukum 2 dilakukan proses substitusi untuk mendapatkan besarnya arus pada masing-masing jalur. Jika dalam analisis diperoleh besarnya arus negatif, artinya arah arus yang dipilih terbalik. Oke. Contoh. Di sini kita punya rangkaian, di sini ada R1, R2, R3 dan R4 dan beda tegangannya adalah ini V1, V2. Nah, kalau kita berikan arah arus, di sini arus masuk, ini keluar, ini masuk. Yang di sini berarti ini arahnya ke sana, berarti masuk, ini masuk dan ini harus keluar. Berarti setiap cabang harus ada yang masuk dan keluar supaya jumlahnya 0. Berarti seperti ini, berarti ini masuk, ini keluar. Dengan ini masuk, ya, ini ke sana, berarti keluar, ini juga keluar. Nah, maka dari sini bisa kita turunkan. Ya, kalau kita lihat arah loopnya kita buat searah jarum jam. Dan ini dari kutub negatif ke kutub positif arah V1, yang ini dari kutub negatif ke kutub positif untuk V2. Maka dari sini kita bisa turunkan persamaannya. Ya. Untuk jalur AB di mana I-nya ke kanan, berarti kalau yang ke sini arahnya loopnya ke kanan, berarti searah. Berarti untuk sisi AB, maka di sini munculnya adalah min I1 kali R1. Okay. Untuk BC di sini ada I2, berarti I2 arahnya ini ke bawah dan di sini juga ke bawah, berarti searah I-nya dan V-nya berlawanan. Okay. Maka saya dapatkan untuk yang I adalah min I2 kali R2, I2 kali R2 min ditambah min E atau V2, ini E2 atau V ya, E atau V. Kadang-kadang kita membuat beda tegangan itu menggunakan simbol E, kadang-kadang kita menggunakan simbol V. Sebenarnya sama ya. Sedangkan untuk sisi CD di sini ada I3 arahnya ke kanan dan loop ini pas pada gini dia arahnya ke kiri, maka antara arus I3 dengan loop adalah berlawanan arah, maka di sini positif I3 kali R3. Untuk sisi DA arah arusnya adalah ke atas dan di sini juga loopnya ke atas juga, berarti searah dengan arus ya. Dan V-nya juga searah arahnya, maka di sini muncul bersamanya adalah min I4 R4 ya, dan E1. Nah, berarti ini searah ya, atau V1 ya. Nah, maka di sini dari persamaan ini sehingga dalam satu loop ini tinggal kita jumlahkan nantinya ya. Berarti satu loop ini kita turunkan berarti min I1 R1 min I2 R2 min E2 ditambah I3 R3 min I4 R4 ditambah E1 sama dengan 0. Nah, maka kalau kita pisahkan di sini yang mengandung I dan ini mengandung E, saya dapatkan min I1 R1 min I2 R2 ditambah I3 R3 min I4 R4 sama dengan E2 min E1. Terus salah satu contoh bagaimana menurunkan suatu persamaan dari satu loop. Oke, kita ambil kasus seperti ini. Ya. Di sini ada suatu
jembatan kayak jembatan Winston. Di sini ada R1, R2, ya. Ada ini R1, ada ini R2, ya. Dan di sini ada R4 dan ini R5, di sini R3. Berarti R3 adalah sebagai itu hambatan dalam dari galvanometer ini ya, galvanometer. Besarnya R1 1 ohm, R2 3 ohm, R3 4 ohm, R4 1 ohm, R5 2 ohm. Ya, tegangan yang diberikan yaitu 2 volt ya, dengan hambatan dalam, mempunyai hambatan dalam sebesar 2 ohm. Nah, agar lebih mudah maka kita gambarkan dalam seperti ini. Nah dari sini kita tentukan arah arus. Jadi kita tentukan arah arus sembarang. Yang penting dalam satu simpul ini ada yang masuk dan yang keluar. I1 masuk, I2 keluar, I3 keluar, boleh ya. Dengan simpul yang sini berarti ini I3 masuk, I4 keluar, I5 keluar, boleh. Berarti ini yang di sini I2 masuk, I5 masuk, I6 keluar. Nah, begitu juga yang ini I4 masuk, I6 masuk, I5 yang keluar. Jadi dalam satu simpul itu harus ada yang masuk dan harus ada yang keluar sesuai hukum Kirchhoff pertama ya. Nah, sedangkan arah ini beda tegangan, di sini negatif positif, maka arahnya ke kiri ya. Nah, maka kita gunakan yaitu loop. Ini loop 1, dalam satu loop ini loop, ini loop 2, dan ini adalah loop 3. Nah, maka kita bisa menurunkan persamaan untuk masing-masing loop ya. Jadi yang kita tentukan masing-masing loop ya. Nah, atau kita dengan dulu dari sini kita tentukan dulu I. Berarti kalau kita dapatkan dari sini bahwa I1 itu sama dengan I2 ditambah I3 ya. Ini masuk, ini keluar ya. Saya tuliskan langsung ya. I1 sama dengan I3 ditambah I2 atau I2 tambah I3. Oke. Untuk simpul yang sini adalah dapatkan ini I3 masuk, ini I4 keluar, I5 keluar. Berarti saya dapatkan adalah I3 sama dengan I4 ditambah I5. Oke. Untuk simpul yang di sini ini adalah I2 masuk, I5 masuk, I6 keluar. Berarti kalau kita dapatkan I6 sama dengan I5 ditambah I2. Untuk simpul yang di sini saya dapatkan bahwa I1 sama dengan I4 ditambah I5 ya. Ini adalah dari hukum Kirchhoff yang pertama. Kita dapatkan persamaan arus. Dengan untuk hukum Kirchhoff yang kedua ya, kita turunkan masing-masing yaitu per loop. Berarti masing-masing loop ya. Ini loop. Yang ini adalah dari hukum Kirchhoff 1 tadi. Dapatkan I1 sama dengan I2 tambah I3, I3 sama dengan I4 ditambah I5, I6 sama dengan I5 tambah I2, I1 selain 2 tambah 3 ini juga dari sini yaitu I4 ditambah I6. Nah, maka kita turunkan sekarang berdasarkan dari loop. Berarti kita menggunakan hukum Kirchhoff yang 2. Berarti kita ambil loop 1. Ini loop 1 yang bersentuhan dengan loop, berarti ini adalah R1 dan R2 ya. Kita lihat di sini arah arus I2 searah, I6 juga searah. Arah V ini tegangan sumber adalah searah dengan loopnya, sehingga kita dapat turunkan bahwa min I1 kali RB, ini hambatan yang di sini ya, hambatan dalamnya RB, I1 kali RB min kan searah, I2 kali R1 min I6 kali R2 ditambah dengan V ya, tambah dengan V sumber ini ya, sama dengan 0. Tahu bisa kita tuliskan di situ. I1 kita ganti dengan I2 ditambah I3 ya. Berarti nilai RB nya 2 kita masukkan ya, 2 berarti min 2 kali I2 ditambah I3. Oke. Untuk R1 1 ohm kita masukkan berarti tinggal 1, berarti min I2 ya. Sedangkan untuk I6 kali R2 berarti I6 nya kita ubah dalam I2 ditambah I5 ya.
Berarti min 3, katanya R-nya nilainya 3, min 3 dalam kurung I2 ditambah I5. P-nya 2, saya tuliskan, sama dengan 0. Maka saya dapatkan di sini adalah min, saya kalikan ya langsung, min I2, min 2I2, min 2I3, min I2, min 3I2 kali min 3I5 sama dengan min 2. Berarti min 2 nya ke sana ya, dipindah ke kanan. Nah, maka dari sini saya dapatkan bahwa I2 nya kan ini 1 2 3, berarti 2 tambah 1 tambah 3 6 ya. Nah, karena minus kita kalikan minus jadi plus semua ya. Nah, ini kalikan plus, berarti 6 I2 terus I3 di situ 2 ini, I5 nya 3 ini sama, karena min dikalikan dengan min maka semua menjadi 6 I2 ditambah 2 I3 ditambah 3 I5 sama dengan 2. Oke, ini persamaan dari loop 1. Sedangkan untuk loop 2 ini, kita lihat yang bersentuhan dengan loop 2 adalah R1, R4, R3 dan R4. Nah, artinya arus yang di sini yang melalui R1 adalah I2, yang lewat R4 itu adalah I3, yang melalui R3 adalah I5. Nah, dimana kalau kita lihat I3 searah, I2 berlawanan, I5 searah, sehingga saya dapatkan maka adalah I2 kali R1 berarti arahnya berlawanan plus ya, min I3 R4 searah, min I5 R3 sama dengan 0. Sehingga saya dapatkan di sini ya, I2 tak masukkan ya, R1 nya adalah 1, I2, R4 nya adalah 1 juga. I3 berarti ini I3. Nah, I5 R3 nya adalah 4, berarti 4 I5 sama dengan 0. Ini persamaan dari loop 2. Oke. Dari loop 3 yang bersentuhan dengan loop 3 adalah di sini R2, R3 dan R5. Dengan untuk arusnya di sini ada I6 berlawanan, I5 juga berlawanan, I4 searah. Maka saya dapatkan persamaannya adalah I5 R3 ditambah I6 R2 min I4 R5 sama dengan 0. Oke, saya masukkan angkanya. R3 itu 4 I5, I6 saya ganti dengan I2 tambah I5 sama dengan yang tadi, yang loop 1 tadi, berarti 3, R2 nya 3 kali I2 tambah I5 min ya, R5 nya 2, I4 saya ganti di sini, I4 berarti sama dengan I1 min ya, berarti di sini ada I4 adalah I3 ini, I4 sama dengan I3 dikurangi I5 sama dengan 0, sehingga persamaannya didapatkan 3I2 min 2I3 plus 9I5 sama dengan 0. Berarti di sini I5 nya 4, di sini 3 7 ditambah sini min kali min 2 berarti 9 ya, I5. 3 nya min, yang ini 3 ya. Oke, dari ketiga loop tersebut persamaannya bisa kita lakukan yaitu substitusi. Oke, dari persamaan pertama yaitu loop pertama ini 6I2 ditambah 2I3 ditambah 3I5 sama dengan 2. Kalau ini saya kalikan 1 artinya tetap ya, 6I2 ditambah 2I3 ditambah 3I5 sama dengan 2. Sedangkan saya ambil dari loop 2 yang ini, I2 min I3 plus 4I5 sama dengan 0. Nah, saya kalikan 2 supaya di 2I2 min 2I3 ditambah 8I5 sama dengan 0, sehingga yang sama kita buat sama, ada yang sama, yang ini sama ya. Karena tandanya yang 1% ini minus, maka di sini saya munculkan tanda tambah ya. Nah, kita tambah sehingga I3 hilang, sehingga saya dapatkan adalah 8I2 ditambah 11 I5 sama dengan 2. Oke. Nah, sekarang
untuk substitusi yang kedua, yaitu kita gunakan yang pertama tadi. Oke, berarti loop pertama ini. Nah, kita ambil loop ketiga. 3i2 min 2i3 ditambah 9i5 sama dengan 0. Oke, karena ini sudah sama, nggak usah dikalikan, berarti ini sama ya. Saya hilangkan. Yang sini kita hilangkan i3, ini kita hilangkan i3, berarti tinggal i2 sama i5 ya. Sehingga saya dapatkan 9i2 ditambah 12. Maka dari hasil kedua substitusi ini kita lakukan substitusi untuk mendapatkan salah satu. Berarti yang pertama yang ini. Nah, supaya sama ada yang sama, maka kita kalikan yang atas, kita kalikan 9, yang bawah kita kalikan 8. Maka saya dapatkan 72i2 ditambah 99i5 kalikan 9 ya. Ini sama dengan 18. Yang ini kalikan 8, berarti 72i2 kalikan 8 berarti 90 ditambah 96i5 sama dengan 16. Nah, karena sama positif kita lakukan pengurangan. Nah, sehingga saya dapatkan bahwa di sini 3i5 sama dengan 2. Maka saya dapatkan i5 sama dengan, yaitu i5 sama dengan 2/3 ampere. Nah, setelah i5 dapatkan, maka kita bisa menggunakan salah satu yang di sini tadi. Salah satu boleh ini ya. Nah, untuk mendapatkan, karena I2 sudah ketahui, maka kita mencari I5 sudah ketahui, maka kita mencari I2. Kita masukkan 9 kali I2 ditambah 12, I5 nya tak ganti ini, 2/3 sama dengan 2. Oke. Maka saya dapatkan di sini I2 sama dengan min 6/9 atau sama dengan min 2/3 ampere. Artinya di sini arah untuk I2 salah. Ya, berarti arahnya ke sana ya. Jadi kalau ketemu arahnya minus, berarti arah arusnya berlawanan dengan yang kita pilih. Nah, setelah I5 dan I2 diketahui, artinya di sini nanti kita tinggal lakukan substitusi. Ya, berarti I2 sama I5 berarti ketemu I6 ya. Maka I6 dapat ya. Nah, begitu terus. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.